Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kurang lebih 10 hari lagi menjelang pencoblosan tanggal 14 Februari 2024, kita akan melaksanakan perjalanan ke TPS di tanggal 14 Februari itu untuk memilih calon-calon legislatif kita maupun pemimpin nasional kita, yakni presiden dan wakil presiden. Nah, melihat fakta-fakta yang berada di lapangan maupun sosial media, pemberitaan media konvensional seperti televisi, kemudian koran atau majalah, ya dinamika nampak semakin hangat saja. Belum lagi ditingkahi dengan hasil-hasil survei di babak-babak terakhir. Survei ini bisa jadi mencoba membangun bandwagon effect, ya, agar mungkin masyarakat terpengaruh dengan hasil-hasil survei itu. Sehingga ikut-ikutan memilih, itu namanya bandwagon effect lah. Tapi di saat yang sama itu muncul gerakan dari kampus-kampus secara masif, ya, dari UGM, UII, Jogja, kemudian disusul Universitas Indonesia yang menabuh genderang bertalu-talu, dan yang menyampaikan itu bukan kaleng-kaleng, tapi dosen mahasiswa, dan dosen ini juga diantaranya banyak yang sudah bergelar guru besar. Salah satunya dari UI itu ya Bu Harkristuti dari Fakultas Hukum UI, yang memang dikenal sebagai guru besar yang punya reputasi, integritas, dan diakui lah keilmuannya, juga pendapat-pendapatnya yang jernih dan objektif gitu. Nah, ini memanaskan situasi menjelang pencoblosan. Artinya masyarakat mulai terbangun, ya, mulai bergerak dan menyampaikan pendapat-pendapatnya melihat segala sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, mereka menyampaikan keprihatinannya yang mendalam tentang mulai kendornya atau mulai buruknya jalannya demokrasi kita, penegakan etika hukum, etika demokrasi, kemudian intimidasi dan dugaan kekhawatiran akan terjadinya kecurangan. Bahkan diantaranya memang di masyarakat itu berkembang luas bahwa survei-survei yang mengunggulkan pasangan 02, ya, Prabowo Gibran, itu melonjak secara signifikan suaranya itu dalam rangka persiapan untuk kecurangan tersebut. Nah, itu anggapan di sosial media itu ya seperti itu gitu. Jadi dikhawatirkan survei yang mengangkat angkanya di atas 50% itu merupakan prakondisi supaya hasil pemilu itu bisa dianggap benar, karena survei sebelumnya itu sudah menunjukkan fakta keunggulan dari Prabowo Gibran gitu. Padahal masyarakat melihat fakta-fakta di lapangan, pertarungan Pilpres ini masih seru gitu. Karena nampak misalkan salah satu indikasinya adalah kesadaran masyarakat untuk mengikuti dan menunggu debat terakhir, kemudian swing voters yang juga masih bisa berpindah,
Kemudian ada salah satu lembaga survei yaitu Indopol juga yang melihat anomali pemilih. Kemudian juga seperti langkah panik dari kubu Pak Jokowi ya terhadap keinginan yang masih belum tercapai di atas 50%, sehingga menarik rapelan bansos 3 bulan itu ditarik semua ke Februari gitu. Nah, jadi gelombang protes atau keprihatinan itu tidak hanya disampaikan oleh kalangan kampus dan guru besar itu, tapi juga koalisi masyarakat sipil, petisi masyarakat sipil yang terdiri dari kurang lebih 145 atau 148 lembaga swadaya masyarakat yang juga punya reputasi seperti PBHI, LBH, YLBHI, LSAM, WALFI, kemudian bermacam-macam LSM yang di konten sebelumnya udah saya bacakan secara full dan lengkap. Itu juga menyuarakan hal yang sama dan bahkan secara terang-terangan menolak dan menghimbau masyarakat agar tidak memilih pasangan 02 Prabowo Gibran dengan berbagai argumentasi gitu. Nah, petisi masyarakat sipil ini tidak hanya disepakati oleh ratusan LSM, tapi juga ratusan individu, tokoh-tokoh masyarakat yang juga menghimbau agar masyarakat ya secara tersirat mengatakan ya boleh pilih 1 atau 3, yang penting jangan Prabowo Gibran gitu. Nah, itu beredar luas, tinggal dicek aja dengan mesin pencari teman-teman ya di sosial media atau di Google gitu. Nah, itu memang semakin keras penentangan terhadap pasangan Prabowo Gibran ini, dan tidak boleh dianggap remeh karena koalisi masyarakat sipil ini ikatannya dengan masyarakat itu amat sangat kuat, karena mereka memperjuangkan, dan karena mereka memperjuangkan berbagai isu, mereka punya jaringan sampai ke tingkat masyarakat, dan biasanya masyarakat juga punya ikatan emosional atau bonding dengan LSM-LSM yang mewakili dan memperjuangkan mereka. Kemudian dinamika yang lain juga kita lihat ya, kabinet agak goyah ketika Pak Mahfud itu mengundurkan diri, dan harapan masyarakat itu ketika Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden mengundurkan diri itu ya Pak Prabowo Menteri Pertahanan, karena dia capres ya sebaiknya secara etis itu juga mengundurkan diri gitu. Tapi nampaknya Pak Prabowo dan suara dari Pak Hasim Joyo Hadikusuma juga menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu nggak akan mundur gitu. Kemudian menguatnya isu bahwa Bu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan juga sebenarnya sudah mulai tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu sebenarnya parameternya sederhana ya, salah satunya ia menyampaikan soal bansos. Jadi masyarakat itu perlu dijelaskan bahwa bansos itu adalah dari APBN gitu, dari rakyat untuk rakyat, karena APBN itu sumbernya itu adalah dari pajak yang dipungut dari masyarakat atau yang dikumpulkan dari masyarakat, atau masyarakat yang membayar pajak masuk ke APBN kemudian dialokasikan ke dalam bansos. Itu sebenarnya Bu Sri Mulyani melakukan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa masyarakat yang menerima itu juga harus tahu bahwa bansos itu ya dari APBN, dari masyarakat sendiri, dari pajaknya masyarakat gitu. Dan argumentasi Bu Sri Mulyani itu ini dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Jadi masyarakat rentan, masyarakat miskin atau masyarakat yang belum sejahtera yang mendapatkan bansos itu harus diedukasi, harus paham juga bahwa itu tuh dari APBN, dari rakyat untuk rakyat, karena itu bagian dari sifat gotong royong melalui APBN gitu. Nah, sebenarnya itu secara tidak langsung membantah klaim-klaim sepihak dari kubu 02 yang menganggap itu bantuan sosial itu dari pemerintahan Jokowi, dari pribadi-pribadi gitu. Nah, itu sebenarnya suara Bu Sri Mulyani itu membantah klaim tersebut.
Nah, jadi dinamika menjelang ini semakin hangat karena semua kubu pasti akan mengeluarkan semua jurusnya. Kalau 02 ya jurus kepanikannya, karena ketika tidak bisa memenangkan satu putaran maka itu merupakan satu kekalahan telak dari kubu 02, sehingga ya mereka harus habis-habisan gimana pun caranya itu menjadi 02 yang menang itu. Tapi kan 01 dan 03 juga tidak berdiam diri, juga bergerak secara masif agar pilpres itu bisa dimenangkan oleh pasangannya gitu, 01 misalkan, ya kan. Syukur-syukur misalkan bisa satu putaran gitu, sehingga kalau 01 bisa menang satu putaran ya pilpres langsung bisa selesai. Tapi kalaupun tidak bisa satu putaran ya harus 2 putaran dan 01 yang masuk ke putaran kedua. Secara otomatis kalau 01 yang masuk ke putaran kedua misalkan melawan Prabowo Gibran, ya Anies Muhaimin versus Prabowo Gibran, masyarakat tentu saja berharap ada koalisi besar yang dilakukan antara 01 dan 03 gitu. Dan secara chemistry itu sebenarnya peluang itu cukup besar. Tapi saat ini kan dinamika masih semua bertanding menuju 14 Februari untuk berebut tiket kemenangan maupun tiket yang ke putaran kedua. Nah, ketika ada putaran kedua itu otomatis itu kekalahan pertama dari Pak Jokowi, Prabowo Gibran, dan Pak Luhut. Pak Luhut baru saja mengumumkan secara resmi di akun Instagramnya tuh mendukung Prabowo Gibran. Jadi kalau Pak Jokowi, Pak Luhut, Pak Bahlil mendukung 02 ya itu memang sesuatu yang sudah bukan rahasia lagi. Karena dari statement-statement dan dari pergerakan politiknya di ruang publik ya kan nampak sekali pemihakan mereka kepada 02 gitu. Nah, jadi kita akan memotret terus-menerus perjalanan dan dinamika menuju 14 Februari. Dan tadi itu adalah pengamatan atau analisa atau pemotretan politik kurang lebih 10 hari lah menjelang hari H pencoblosan. Demikian kawan baik, terima kasih.